Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Sifa Asyukriyah. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Sejak saya keluar SD, mau masuk kelas 1 SMP, saya dititipkan oleh ibu saya di pondok pesantren. Setelah saya dititipkan di pondok pesantren, ibu saya pergi bekerja ke Arab Saudi. Jadi sampai sekarang saya belum bertemu dengan ibu saya. Sudah berapa tahun belum bertemu ibu? Mohon maaf. Sudah lama sekali. 5 tahun ada? Ya. Nah, waktu saya masuk pondok pesantren itu ayah saya, setahu saya itu bekerja ya di Bogor. Tapi saya belum pernah gitu ketemu sama ayah saya. Terus udah pas saya kelas 3. Pas saya kelas 3 SMP, kata ibu saya, ayah saya sudah tidak ada. Terus saya kaget kan ya gitu, tahu ayah saya tidak ada. Saya sedih karena ada beberapa momen yang dimana saya ingin bertemu sekali dengan orang tua saya, pengen banyak cerita kepada ayah saya. Terus ketika saya di pondok pesantren, saya tidak pernah dijenguk oleh siapapun. Tidak ada keluarga, tidak ada nenek, bahkan saya tidak tahu kabar mereka bagaimana. Bahkan yang menurut saya sedih sekali, Ustadz, waktu itu hari raya Idul Fitri, semua teman-teman saya di pondok itu pada pulang kan ya ke rumah, kumpul sama keluarganya. Sementara saya di asrama sendirian. Saya nggak pulang. Saya nggak pulang ke rumah karena di rumah kan tidak ada siapa-siapa ya. Saya di pondok aja sendirian. Namun di situ saya nggak benci sama keluarga saya. Saya sabar, terus berusaha buat modain yang terbaik buat mereka. Saya juga terus belajar supaya jadi anak yang berprestasi, bisa membanggakan ibu saya. Saya suka mengikuti lomba. Saya suka ikut pidato sama musabaqah syarhil Quran, Ustadz. Nah, saya juga sekarang lagi berjuang untuk menghafal Al-Quran. Nah, pertanyaannya saya ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana caranya agar saya tetap bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua saya, meskipun ayah sudah tiada dan ibu saya jauh di luar negeri. Apakah doa dan amal-amal saya bisa benar-benar sampai kepada mereka, Ustadz? Tayuri kan sering baca Al-Quran dan sekarang sedang menghafalkan Al-Quran. Ada surat apa yang paling favorit yang sering dibaca? Surah An-Naba, Ustadz. Boleh kita dengarkan suaranya? Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, alam naj'alil arda mihada wal jibala
وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bunda, anak itu adalah titipan dari Allah. Anak itu adalah amanah dari Allah, anugerah dari Allah yang harus kita jaga dengan segala kebaikan yang kita hadirkan. Teh Yuri tentu tidak mudah. Harus tumbuh besar di tengah kondisi keluarga yang mungkin sangat berat ujiannya. Tapi yang harus kita pahami sebagai seorang anak, kita tidak bisa milih orang tua kita siapa, betul? Kita tidak bisa minta orang tua kita seperti apa. Itu adalah takdir mubram, ketentuan Allah yang kejadiannya tidak melibatkan usaha kita. Allah yang beri, Allah yang kasih. Maka pertama, Teh Yuri jangan pernah ada perasaan benci sama orang tua. Jangan pernah ada perasaan menyesal jadi anak dari orang tua yang seperti itu. Jangan. Bagaimanapun beliau adalah siapa? Orang tua kita. Doakan semua kebaikan yang pernah beliau lakukan. Maafkan jika ada kesalahan yang pernah beliau lakukan. Sekarang Teh Yuri mondok, belajar di pesantren. Itu adalah cara terbaik untuk membahagiakan orang tua. Dan catat baik-baik ya. Orang tua kalau sayang sama anak, jangan hanya sibuk menyiapkan materi dalam urusan harta, tapi sibuk juga menyiapkan iman dan ilmu untuk anak kita. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat seseorang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Sebagaimana Allah sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Teh Yuri, berbaktilah sama orang tua. Tapi kan ayah saya sudah tidak ada. Apakah bisa saya berbuat baik sama orang tua saya yang sudah tidak ada? Bisa. Ada 4 kebaikan seorang anak untuk orang tua yang telah wafat. 1, doakan. Anak, semua para anak jangan pernah berhenti mendoakan orang tua. 2, lanjutkan kebiasaan baik orang tua. Sekarang Teh Yuri ngafal Quran. Sekarang Teh Yuri belajar agama. Catat. Bagi orang tua dapat pahala atau tidak? Teh Yuri jadi anak yang soleh. Bagi orang tua ada pahala tidak?
3, sambungkan silaturahmi dengan kerabat orang tua kita. Dan yang keempat, sedekahkan atas nama orang tua kita. Percayalah, tidak akan pernah berhenti kebaikan kita untuk orang tua kita. Walaupun orang tua kita telah meninggal, tetap akan sampai doa kita kepada orang tua. Apalagi kalau kita jadi anak yang soleh. Karena kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalasin. Apabila manusia meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, aw waladin solihin yad'ulah. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, doanya anak soleh yang tidak pernah berhenti mendoakan. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang senantiasa membahagiakan orang tua kita. Teh Yori semangat. Salam buat mama yang sedang di Arab Saudi. Yakin mama sangat bangga dengan Teh Yori yang tumbuh besar jadi anak yang solehah, jadi anak yang pintar. Doakan terus ayah almarhum dan doakan juga mama. Semoga Allah angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin.